Halo anak-anak, hari ini Kamis tanggal 6 Agustus 2020 kita akan berdevosi bersama Ibu Feby. Namun sebelum kita memulai devosi kita hari ini, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita boleh mengerti apa yang firman Tuhan yang disampaikan hari ini. Mari berdoa, lipat tangan, tutup mata. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, hari ini kami masih boleh diberikan hari yang baru, kami boleh nikmati bersama-sama. Kami pun mengucap syukur untuk waktu yang Tuhan sediakan bagi kami, sehingga kami boleh melakukan aktivitas, dan saat ini kami akan berdevosi bersama. Biarlah apa yang kami dengarkan, firman Tuhan yang disampaikan kepada kami, boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Tuhan, kami serahkan waktu selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah, sebelum kita masuk di dalam devosi kita pada saat ini, Ibu akan membacakan satu kalimat yang berkata demikian. Pemimpin adalah orang yang memiliki tanggung jawab dan kesungguhan hati dalam melakukan tugasnya. Nah, siapa yang pernah jadi pemimpin di sini? Ibu pernah. Kira-kira siapa yang pernah jadi pemimpin? Ibu yakin pernah, semuanya pernah jadi pemimpin. Contohnya, waktu di kelas 1 sudah pernah menjadi ketua kelas. Nah, ketua kelas juga adalah bisa dibilang ketua kelas juga bisa dikatakan sebagai pemimpin. Nah, pemimpin itu contohnya ketua kelas yang memimpin teman-teman satu kelasnya, kepala sekolah, wali kelas seperti Ibu Feby, dia memimpin kelas 2B contohnya. Pendeta adalah pemimpin dalam suatu jemaat. Kepala keluarga, kalau kita sudah belajar kelas 2 sudah belajar tentang keluarga. Nah, pemimpin di dalam keluarga itu adalah kepala keluarga, begitu. Itu adalah contoh-contoh pemimpin di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, kalau di dalam tokoh Alkitab, siapa kira-kira contoh seorang pemimpin? Nah, kita akan baca Alkitab supaya kita ada satu contoh pemimpin yang akan kita bahas hari ini. Buka 1 Samuel pasal 7. Kalau pasal itu adalah angka yang besar di dalam Alkitab. 1 Samuel pasal 7, cari angka yang besar, angka 7 yang besar. Samuel itu ada 2 ya. 1 Samuel sama 2 Samuel. Nah, kita cari yang 1 Samuel. 1 Samuel pasal 7 ayat 15 sampai 17. Nah, ayat itu yang angkanya kecil-kecil. Ada 3 ayat 15, 16, dan 17. Boleh kita baca sama-sama, tapi Ibu Feby akan bacakan dari sini. 1 Samuel pasal 7 ayat 15 sampai 17. Samuel sebagai hakim. Samuel memerintah sebagai hakim atas orang Israel seumur hidupnya. Dari tahun ke tahun, ia berkeliling ke Betel, Gilga, dan Mispa, dan memerintah atas orang Israel di segala tempat itu. Lalu ia kembali ke Rama, sebab di sanalah rumahnya, dan di sanalah ia memerintah atas orang Israel, dan di sana ia mendirikan mezbah bagi Tuhan. Nah, sampai di sini pembacaan kita. Samuel juga dikatakan sebagai pemimpin. Pemimpinnya siapa pada waktu itu? Nah, Samuel dikatakan tadi di pembacaan kita, Samuel itu adalah pemimpin bagi orang Israel. Nah, apa tugasnya dia sebagai hakim pada saat itu? Nah, tugas dia sebagai hakim adalah pemimpin yang menolong bangsa Israel bebas dari bangsa lain. Mungkin ada bangsa lain yang mengganggu bangsa Israel.
Nah, Samuel juga membantu menolong untuk supaya bangsa Israel itu bebas. Lalu ada juga Samuel membantu bangsa Israel untuk membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Nah, supaya orang Israel tahu mereka harus melakukan yang baik, sikap yang baik yang seperti apa. Jadi di sini Samuel menolong bangsa Israel supaya mereka bisa melakukan yang baik begitu. Nah, kalau contohnya di ketua kelas, biasa pengalamannya ibu kemarin-kemarin, banyak teman-teman yang datang kepada ibu bilang, "Ibu, si A tidak mau mendengarkan saya, si B tidak mau mendengarkan saya. Saya bilang siap gerak, dia ketawa-ketawa malah main-main sama teman-teman." Nah, itu adalah contoh bahwa menjadi seorang pemimpin tidak mudah karena kita mengatur banyak orang yang berbeda-beda begitu ya. Nah, belum tentu apa yang kita bilang si A setuju, si B tidak setuju begitu kan. Jadi susah atau sulit untuk mengatur banyak orang. Begitu juga si Samuel begitu kan. Samuel juga kesulitan mengatur bangsa Israel begitu kan, karena banyak orang, dia memimpin orang yang berbeda-beda begitu kan. Mungkin ada yang setuju sama apa yang Samuel bilang, ada juga yang tidak setuju. Ketika mereka tidak setuju, pasti mereka bahkan ada yang memberontak begitu ya sama Samuel. Namun Samuel bisa melakukan hal itu. Samuel bisa melakukan hal itu karena Tuhan yang memampukan dia. Tuhan yang memberikan kekuatan dan kemampuan sehingga ia bisa kasih contoh yang baik untuk bangsa Israel sehingga bangsa Israel pun bisa melakukan karena mereka punya contoh yang baik begitu. Samuel tidak bisa melakukan semuanya itu kalau tanpa Tuhan. Tuhan tidak kasih Samuel kekuatan, ya Samuel tidak bisa melakukan itu kan. Mungkin Samuel bisa mengatur bangsa Israel, tapi kalau Tuhan tidak memampukan, pasti Samuel tidak bisa sabar mengatur bangsa Israel yang begitu banyak orang, yang kadang ada yang memberontak begitu. Tapi Tuhan mampukan semuanya itu. Tuhan kasih kekuatan, Tuhan kasih kesabaran begitu. Jadi mulai sekarang sebagai anak-anak yang percaya sama Tuhan, mulai dari sekarang kita harus belajar. Belajar apa? Belajar jadi pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang punya kesungguhan hati untuk memimpin atau untuk melakukan tugas. Contoh kecil ketika nanti kita sama-sama berdoa supaya cepat kembali ke sekolah. Ketika kita menjadi ketua kelas, kita harus melakukan tugas kita dengan kesungguhan hati begitu ya. Kita harus sabar juga memimpin teman-teman yang mungkin kadang teman-teman tidak mendengarkan kita ketika kita memberikan instruksi di depan kelas begitu kan. Nah, pemimpin juga adalah orang yang berani menghadapi kesulitan. Kesulitan seperti contohnya di Samuel tadi adalah dia mengatur banyak orang yang berbeda-beda, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Begitu juga ketika kita menjadi seorang pemimpin. Pasti ada kesulitan yang kita temukan, tapi ingat tadi dibilang, ketika Tuhan menguatkan, ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan pasti memberikan kita kekuatan, Tuhan pasti memampukan kita begitu. Tuhan tidak mungkin membiarkan kita begitu saja. Dia memberikan sesuatu untuk kita lakukan, Dia juga yang akan menguatkan kita. Asal kita mengandalkan Dia, percaya sama Dia bahwa Tuhan memampukan kita. Demikian firman Tuhan hari ini. Sebelum kita mengakhirinya, kita tutup dalam doa, lipat tangan, tutup mata. Ibu akan memimpin dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk firman Tuhan hari ini. Kami boleh diingatkan bahwa kami mulai dari kecil, mulai dari sekarang belajar menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, yang mempunyai kesungguhan hati untuk melakukan tugas yang dikasih kepada kami. Mungkin ketika kami sekolah nanti kami ditunjuk sebagai ketua kelas, tolong kami Tuhan, mampukan kami Tuhan supaya kami boleh belajar
menjadi pemimpin yang bertanggung jawab, menjadi pemimpin yang punya kesungguhan hati melakukan tugas, menjadi pemimpin yang sabar. Berkati orang tua kami, berkati guru-guru kami di sekolah, berkati kepala sekolah juga, supaya mereka juga memberikan contoh yang baik kepada kami bagaimana menjadi seorang pemimpin yang bertanggung jawab, seorang pemimpin yang punya kesungguhan hati melakukan tugas. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan hari ini ke dalam tangan-Mu, pimpin kami Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin.